Hakikat retorika sebagai proses komunikasi. A. Definisi komunikasi. Dalam kehidupan manusia, proses komunikasi selalu dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar. Namun, banyak orang yang mendefinisikan komunikasi hanya sebagai alat untuk berhubungan dengan satu sama lain. B. Proses komunikasi, yaitu dalam berkomunikasi, tentunya ada sebuah informasi yang akan kita sampaikan kepada seseorang. Proses tersebut terdiri dari 7 tahap, yaitu 1. Sumber atau source. Pelaku adalah seseorang individu atau kelompok yang akan menyampaikan sebuah informasi kepada orang lain atau penerima. Informasi yang disampaikan bisa berupa verbal maupun nonverbal. 2. Pesan atau messages. Pesan atau ide yang disampaikan oleh pelaku dapat berupa pesan verbal maupun nonverbal. Untuk itu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah pesan komunikasi, yaitu makna, simbol, dan encoding dan decoding. 3. Media atau channels. Media yang disampaikan secara lisan, baik secara langsung atau melalui diri sendiri maupun tidak langsung. 4. Situasi atau konteks. Dalam berretorika, tentu kita harus memperhatikan situasi dan kondisi dalam berkomunikasi. 5. Gangguan atau noise. Dalam berkomunikasi, tidak jarang terjadi gangguan noise. Kata noise berasal dari bahasa ilmu kelistrikan yang mengartikan bahwa sesuatu keadaan atas ketidaklancaran atau kurangnya ketetapan peraturan. 6. Penerima atau receiver. Setelah mendapatkan pesan dari pengirim atau sender, maka penerima harus memahami isi pesan tersebut. 7. Umpan balik atau feedback, yaitu tanggapan penerima berdasarkan pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan. C. Bentuk-bentuk komunikasi. Dalam penyampaian pesan, terdapat bentuk-bentuk dari komunikasi. Bentuk-bentuk ini lebih didasari dari jumlah receiver dan forum penyampaian informasi tersebut. Yang pertama, intrapersonal communication. Intrapersonal communication adalah bentuk komunikasi yang dikaji dari segi psikologis. Mengapa dari segi psikologis? Karena intrapersonal communication adalah bentuk komunikasi dengan diri sendiri yang berlangsung dari pikiran komunikator. Komunikasi ini tentunya dikendalikan oleh diri sendiri tanpa adanya campur tangan orang lain. Yang kedua, interpersonal communication. Interpersonal communication adalah komunikasi yang berlangsung antara dua individu. Dalam buku Wiryanto, dijabarkan definisi dari interpersonal communication dari beberapa pakar seperti Bittner yang mengatakan bahwa komunikasi antar pribadi belandung antara 2-3 orang atau mungkin 4 orang yang terjadi secara spontan dan tidak berstruktur. Ciri-ciri komunikasi interpersonal communication ini sebagai yang dikutip dalam buku Wiryanto. Yang pertama adalah bersifat spontan, yang kedua tidak mempunyai struktur, yang ketiga terjadi secara kebetulan, yang keempat tidak mengejar tujuan dan direncanakan, yang kelima identitas keanggotaannya tidak jelas, yang keenam dapat terjadi hanya sambil lalu. Setelah itu, selain ciri-ciri dari bentuk komunikasi antar pribadi tersebut, terdapat pula ciri-ciri dari efektivitas komunikasi antar pribadi. Hal ini yang dikutip dalam buku Wiryanto. Yang pertama, keterbukaan atau openness, kemauan untuk menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan antar pribadi. Yang kedua, empati, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yang ketiga, asa positif, seseorang harus memiliki rasa terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi dan menciptakan situasi komunikasi kondusif dan interaksi efektif. Selanjutnya, dukungan. Situasi terbuka untuk mendukung komunikasi berlangsung secara efektif. Yang terakhir, kesetaraan. Pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Yang ketiga, komunikasi kelompok.
Bentuk komunikasi ini melibatkan sebuah organisasi. Dalam hal ini, seseorang akan dapat pengalaman yang lebih jika mampu beretorika dalam sebuah organisasi. Misalnya, seorang mahasiswa yang tidak berani mengungkapkan ide atau gagasannya di kelas, di depan teman-teman dan juga di depan dosen. Maka ia dapat berlatih untuk melancarkan kepercayaan dirinya di depan anggota organisasinya. Karena di dalam sebuah organisasi, seseorang akan lebih merasa nyaman mengungkapkan gagasan di depan orang lain yang lebih tua seperti berbicara kepada dosen. Selain itu, orang yang memiliki atau berpartisipasi di dalam sebuah organisasi, maka ia akan mendapat lebih banyak relation. Sebuah hubungan yang baik antar sesama akan sangat penting untuk dibentuk. Apalagi mengingat manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Yang keempat, komunikasi kelompok kecil. Bentuk dari komunikasi kelompok kecil dilihat dari berdasarkan jumlah anggotanya. Umumnya, jumlah anggota dari kelompok ini melibatkan 3-20 anggota dan tidak boleh lebih dari 50 orang. Hal yang dibahas di kelompok ini lebih ringan, seperti masalah rancangan kebijakan dalam kelompok tersebut. Yang kelima, public communication. Bentuk komunikasi ini berlangsung antara satu dengan orang lain, namun dalam forum terbuka, jumlah pendengarnya lebih dari 20 orang. Di dalam bentuk komunikasi ini, speaker atau seseorang yang menjadi sumber berbicara di depan publik harus bertanggung jawab atas apa yang ia sampaikan dan mengorganisasikan ide yang disampaikan. Dalam hal ini, retorika sangat penting dalam proses penyampaian pesan kepada pendengar. Sebab tujuan speaker sebenarnya adalah untuk mempengaruhi pendengar sesuai dengan apa yang pembicara katakan. Dalam forum ini dapat terjadi sesi tanya jawab antara speaker atau pembicara dengan pendengar. Yang keenam, mass communication. Mass communication atau dalam bahasa Indonesia adalah komunikasi massa. Bentuk komunikasi ini dapat menggunakan media. Komunikasi ini terjadi tidak langsung dari pengirim dan penerima. Media yang digunakan berupa media cetak seperti majalah atau surat kabar, dan media elektronik seperti televisi, radio. Ciri-ciri komunikasi massa. Yang pertama, berlangsung satu arah. Dalam komunikasi massa, umpan balik atau feedback akan diperoleh setelah komunikasi berlangsung. Yang kedua, komunikasi pada komunikasi yang melembaga. Informasi yang disampaikan melalui media massa merupakan produk bersama. Seseorang komunikator dalam media massa bertindak atas nama lembaga dan nyaris memiliki kebebasan individual. Oleh sebab itu, komunikatornya melembaga. Lebih dari itu, pesan-pesan yang disebarkan melalui media massa merupakan hasil kerjasama. Maka komunikatornya disebut juga dengan kolektif komunikator. Selanjutnya yang ketiga, pesan-pesan bersifat umum. Pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikan kepada audiens haruslah bersifat umum, yang artinya untuk orang banyak. Hal ini dikarenakan dalam komunikasi massa, media yang digunakan dalam penyampaian pesan sifatnya lebih umum. Semua orang dapat melihat dan mendengar informasi yang disampaikan oleh komunikan. Selanjutnya yang keempat, melahirkan keserempakan. Mempersuasi. Ketika seseorang beretorika, maka tujuan dari tindakan yang ia lakukan adalah untuk mempersuasi para pendengar. Begitu juga dengan berkomunikasi, terlebih proses komunikasi massa ini dilakukan dengan sebuah media, seperti media cetak dan media elektronik. Dengan menggunakan media seperti ini, maka akan lebih banyak orang yang mendengarkan pesan yang kita sampaikan oleh komunikan. Dengan begitu, akan terakhirlah sebuah tindakan yang dilakukan secara serempak atau secara bersamaan dengan masyarakat. Terlebih lagi, jika informasi yang disampaikan tersebut disampaikan di negara-negara maju, pada saat yang paling tidak dibaca oleh kurang lebih 1 juta pembaca. Karena itulah, tidak salah jika salah satu ciri dari komunikasi massa ini adalah melahirkan keserempakan dalam melakukan sebuah tindakan. Yang terakhir, komunikasi massa bersifat heterogen. Ide atau gagasan harus dikonsepkan dengan baik dan benar-benar mempersiapkan semua hal yang menjadi bahan dalam penyampaian pesan sebaik mungkin sebelum dipublikasikan. Dan mengungkapkan ide atau gagasannya di kelas, di depan teman-teman dan juga di depan dosen. Maka ia dapat berlatih untuk melancarkan kepercayaan dirinya di depan anggota organisasinya. Karena di dalam sebuah organisasi,
Seseorang akan lebih merasa nyaman mengungkapkan gagasan di depan orang lain yang lebih tua seperti berbicara kepada dosen. Selain itu, orang yang memiliki atau berpartisipasi di dalam sebuah organisasi, maka ia akan mendapat lebih banyak relation. Sebuah hubungan yang baik antar sesama akan sangat penting untuk dibentuk. Apalagi mengingat manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Yang keempat, komunikasi kelompok kecil. Bentuk dari komunikasi kelompok kecil dilihat dari berdasarkan jumlah anggotanya. Umumnya, jumlah anggota dari kelompok ini melibatkan 3-20 anggota dan tidak boleh lebih dari 50 orang. Hal yang dibahas di kelompok ini lebih ringan, seperti masalah rancangan kebijakan dalam kelompok tersebut. Yang kelima, public communication. Bentuk komunikasi ini berlangsung antara satu dengan orang lain, namun dalam forum terbuka, jumlah pendengarnya lebih dari 20 orang. Di dalam bentuk komunikasi ini, speaker atau seseorang yang menjadi sumber berbicara di depan publik harus bertanggung jawab atas apa yang ia sampaikan dan mengorganisasikan ide yang disampaikan. Dalam hal ini, retorika sangat penting dalam proses penyampaian pesan kepada pendengar. Sebab tujuan speaker sebenarnya adalah untuk mempengaruhi pendengar sesuai dengan apa yang pembicara katakan. Dalam forum ini dapat terjadi sesi tanya jawab antara speaker atau pembicara dengan pendengar. Yang keenam, mass communication. Mass communication atau dalam bahasa Indonesia adalah komunikasi massa. Bentuk komunikasi ini dapat menggunakan media. Komunikasi ini terjadi tidak langsung dari pengirim dan penerima. Media yang digunakan berupa media cetak seperti majalah atau surat kabar dan media elektronik seperti televisi, radio. Ciri-ciri komunikasi massa. Yang pertama, berlangsung satu arah. Dalam komunikasi massa, umpan balik atau feedback akan diperoleh setelah komunikasi berlangsung. Yang kedua, komunikasi pada komunikasi yang melembaga. Informasi yang disampaikan melalui media massa merupakan produk bersama. Seseorang komunikator dalam media massa bertindak atas nama lembaga dan nyaris memiliki kebebasan individual. Oleh sebab itu, komunikatornya melembaga. Lebih dari itu, pesan-pesan yang disebarkan melalui media massa merupakan hasil kerjasama. Maka komunikatornya disebut juga dengan kolektif komunikator. Selanjutnya yang ketiga, pesan-pesan bersifat umum. Pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikan kepada audiens haruslah bersifat umum, yang artinya untuk orang banyak. Hal ini dikarenakan dalam komunikasi massa, media yang digunakan dalam penyampaian pesan sifatnya lebih umum. Semua orang dapat melihat dan mendengar informasi yang disampaikan oleh komunikan. Selanjutnya yang keempat, melahirkan keserempakan. Mempersuasi. Ketika seseorang beretorika, maka tujuan dari tindakan yang ia lakukan adalah untuk mempersuasi para pendengar. Begitu juga dengan berkomunikasi, terlebih proses komunikasi massa ini dilakukan dengan sebuah media, seperti media cetak dan media elektronik. Dengan menggunakan media seperti ini, maka akan lebih banyak orang yang mendengarkan pesan yang kita sampaikan oleh komunikan. Dengan begitu, akan terakhirlah sebuah tindakan yang dilakukan secara serempak atau secara bersamaan dengan masyarakat. Terlebih lagi, jika informasi yang disampaikan tersebut disampaikan di negara-negara maju, pada saat yang paling tidak dibaca oleh kurang lebih 1 juta pembaca. Karena itulah, tidak salah jika salah satu ciri dari komunikasi massa ini adalah melahirkan keserempakan dalam melakukan sebuah tindakan. Yang terakhir, komunikasi massa bersifat heterogen. Ide atau gagasan harus dikonsepkan dengan baik dan benar-benar mempersiapkan semua hal yang menjadi bahan dalam penyampaian pesan sebaik mungkin sebelum dipublikasikan. Saya akan melanjutkan presentasi yang bagian D, yaitu syarat-syarat terjadinya komunikasi. Ada 4 faktor yang terjadi menjadi persyaratan suatu proses komunikasi, yaitu yang pertama, komunikator. Komunikator adalah orang atau pribadi yang mengatakan atau mengucapkan atau menyampaikan sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu warna pesan informasi.
yaitu apa yang diucapkan atau apa yang disampaikan. Yang ketiga yaitu recipients. Recipient ini adalah orang yang mendengar atau orang yang menerima apa yang diucapkan. Yang keempat yaitu medium. Medium ini adalah tanda yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan warna atau pesan tertentu. Agar komunikasi berjalan dengan lancar, maka ada baiknya antara komunikator dengan resipien setelah terjadi pemahaman atau pembedahan makna yang memiliki di keduanya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian bagian E yaitu retorika sebagai proses komunikasi. Sebagai contoh yaitu ada seorang menjual mobil. Tentu sang pemilik mobil ini ingin mobilnya laku dengan harga mahal. Dalam pembicaraan dengan calon pembeli, penjual juga tentu tidak hanya menjelaskan tentang merek, tahun keluaran, tetapi dia juga pasti akan memuji-muji mobilnya. Di lain pihak, calon pembeli juga ingin membeli mobil tersebut dengan harga yang sangat murah. Oleh karena itu terjadi tawar-menawar di mana sang penjual dan pembeli saling berargumentasi untuk mencapai tujuannya masing-masing. Dari contoh di atas dapat kita lihat aspek-aspek retorisnya, yaitu yang pertama seorang pembicara yang menyampaikan kepada pelanggan. Seorang pendengar ini sebagai kawan bicaranya tadi. Dengan yang ketiga itu dengan maksud dan tujuan tertentu. Ini maksudnya tadi kan menjual mobil. Kemudian yang keempat yaitu memberikan argumen terhadap isi pembahasan. Ya, selama berbicara tadi dia berargumen, saya membeli ini dengan harga murah gitu. Dan yang penjualnya ingin harga mahal, di situ argumennya. Kemudian retorika didefinisikan sebagai seni membangun argumentasi dan seni berbicara. Dalam perkembangannya, retorika juga mencakup proses untuk menyesuaikan ide dengan orang dan menyesuaikan orang dengan ide melalui berbagai macam pesan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi retoris. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas dalam proses komunikasi retoris. Faktor-faktor ini terdapat pada setiap unsur komunikasi seperti komunikator, pesan, medium, dan recipients. 1. Pada komunikator. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dalam proses komunikasi retoris adalah A. Pengetahuan tentang komunikasi dan keterangan dan berkomunikasi. B. Sikap komunikator. C. Pengetahuan umum. D. Sistem sosial. E. Sistem kebudayaan. 2. Faktor-faktor pada recipients. Faktor-faktor ini pada umumnya sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikator. A. Pengetahuan tentang komunikasi dan keterampilan berkomunikasi. Supaya terjadi komunikasi, recipients harus menguasai bahasa yang dipergunakan. B. Sikap recipients. Faktor ini juga menentukan efektivitas komunikasi retoris. C. Sistem sosial dan kebudayaan. Sistem sosial dan kebudayaan tertentu dapat menghasilkan sifat dan karakter khusus pada recipients. 3. Faktor-faktor pada pesan dan medium. Antara komunikator dan recipients ada pesan dan medium. Kedua faktor ini perlu diperhatikan oleh komunikator secara khusus dalam proses komunikasi retoris. A. Elemen-elemen pesan. Komunikator menerjemahkan pesan dengan mempergunakan medium. B. Struktur pesan. Struktur pesan yang ingin disampaikan juga dapat mempengaruhi efektivitas proses komunikasi retoris. C. Isi pesan. Isi pesan yang diungkapkan lewat medium harus dipertegangkan dengan situasi recipients. D. Proses pembeberan. Yang dimaksud adalah cara membawakan dan mengemukakan pesan dari komunikator. G. Kegunaan komunikasi dalam retorika. Mengapa komunikasi retoris itu penting?
Konrad Lorenz mengatakan, apa yang diucapkan tidak berarti itu yang didengar. Apa yang didengar tidak berarti itu juga yang dimengerti. Apa yang dimengerti bukan berarti itu yang disetujui. Apa yang disetujui bukan berarti itu yang diterima. Apa yang diterima tidak juga berarti itu yang dihayati. Apa yang dihayati tidak juga berarti itu yang mengubah tingkah laku. Kalimat-kalimat itu mengungkapkan kesulitan komunikasi antar manusia, antar ide atau pikiran dalam realisinya yang Konrad terbentang satu jalan panjang, yang memiliki beberapa kesulitan dalam penyampaian, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas dalam komunikasi. Oleh karena itu, komunikasi retoris itu sangat penting supaya yang diucapkan dapat didengar, apa yang didengar dapat dimengerti, apa yang dimengerti dapat disetujui, apa yang disetujui dapat diterima, apa yang diterima dapat dihayati, dan apa yang dihayati dapat mengubah tingkah laku. Sekian, terima kasih. A. Sejarah perkembangan retorika. A. Retorika zaman Romawi. Teori retorika Aristoteles sangat sistematis dan komprehensif. Pada satu sisi, retorika telah memperoleh dasar teoritis yang kokoh. Namun, pada sisi lain, uraiannya yang lengkap dan persuasif telah membungkam para ahli retorika yang datang sesudahnya. Orang-orang Romawi selama 200 tahun setelah De Arte Rhetorica tidak menambahkan apa-apa yang berarti bagi perkembangan retorika. Buku Ad Herennium yang ditulis dalam bahasa Latin kira-kira 100 SM hanya mengambil segi-segi praktisnya saja. Walaupun begitu, Kekaisaran Romawi bukan saja subur dengan sekolah-sekolah retorika, tetapi juga kaya dengan orator-orator ulung, Antonius, Cracus, Rufus, Hostonesius, yang disebut terakhir terkenal begitu piawai dalam berpidato, sehingga para artis berusaha mempelajari gerakan dan cara penyampaiannya. B. Retorika abad pertengahan. Sejak zaman Yunani sampai zaman Romawi, retorika selalu berkaitan dengan kewarganegaraan. Para orator umumnya terlibat dalam kegiatan politik. Ada dua cara untuk memperoleh kemenangan politik: talk it out, membicarakan sampai tuntas, atau shout it out, menembak sampai habis. Retorika subur pada cara pertama, cara demokratif. Ketika demokratif Romawi mengalami kemunduran dan kaisar demi kaisar memegang pemerintahan, membicarakan diganti dengan menembak, retorika tersingkir ke belakang panggung. Para kaisar tidak senang mendengar orang yang pandai berbicara. Abad pertengahan sering disebut abad kegelapan juga buat retorika. Ketika agama Kristen berkuasa, retorika dianggap sebagai kesenian jahiliyah. Suatu abad kemudian di timur muncul peradaban baru. 1. James Aquinas. 2. Charles Henry Walbert. 3. William Noworth. 4. Alan Hammonner. C. Retorika modern. Abad pertengahan berlangsung selama 1000 tahun di Eropa. Selama periode panjang itu, warisan peradaban Yunani diabaikan. Pertemuan orang Eropa dengan Islam yang menyimpan dan mengembangkan khazanah Yunani dalam perang salib menimbulkan Renaissance. Salah satu pemikir Renaissance yang menarik kembali minat orang terhadap retorika adalah B. Tokoh-tokoh retorika. Yang pertama, Georgias dari kaum sosialisasi. Georgias adalah seorang guru retorika yang pertama. Ia membuka sekolah retorika yang mengajarkan teknik berbahasa yang puitis dan teknik berbicara yang impromptu atau berbicara tanpa persiapan. Yang kedua, Protagoras. Protagoras adalah seseorang yang menyatakan bahwa kemahiran berbicara bukan untuk kemenangan, melainkan demi keindahan bahasa. Yang ketiga, Socrates. Socrates adalah seseorang yang menyatakan bahwa retorika adalah demi kebenaran. Dialog adalah tekniknya, karena dengan dialog, kebenaran akan timbul dengan sendirinya. Yang keempat, Isokrates. Isokrates adalah
seseorang yang mendirikan sekolah retorika pada tahun 931 sebelum Masehi, dan penekanan pada penggunaan kata-kata dalam susunan yang jernih tetapi tidak berlebih-lebihan, serta rentetan anak kalimat yang seimbang dengan pergeseran suara serta gagasan yang lancar. Yang kelima, Plato. Menurut Plato, retorika adalah hal penting dalam pendidikan, sarana mencapai kedudukan dalam pemerintahan dan memengaruhi rakyatnya. Yang keenam, Aristoteles. Menurut Aristoteles, retorika bertujuan untuk membuktikan maksud pembicaraan atau menampakkan pembuktian. Yang ketujuh, Marcus Tullius Cicero. Menurut Marcus Tullius Cicero menyatakan bahwa seseorang orator harus mencapai bahan-bahan yang akan dibahas, menyusun dengan sistematis bahan-bahan tersebut, mencoba menghafalkan isinya, dan mengemukakan persoalan yang baik. Yang kedelapan, Plutarch. Menurut Plutarch, bahwa berpidato harus disampaikan dengan meyakini yang dapat dicapai dengan keyakinan pembicara tersebut, percaya diri, dan teknik berbahasa yang baik. Yang kesembilan, Tacitus. Menurut Tacitus, bahwa retorika akan hilang dengan sendirinya atau berkurang seiring dengan demokrasi tersebut.